Orasi ilmiah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Didi Wardaya, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Gunung Kidul, yang kami hormati Ketua Yayasan dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Kidul, yang kami hormati segenap tamu undangan, orang tua wisudawan, dan tentunya yang kami banggakan, para wisudawan wisudawati Universitas Gunung Kidul pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan perkenannya. Hari ini kita bisa datang menghadiri acara wisuda Universitas Gunung Kidul. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan orasi ilmiah Ngasodalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka acara wisuda Universitas Gunung Kidul pada pagi hari ini dengan judul Membangun Kampus Berkebudayaan. Kehidupan yang beradab kehidupan yang beradab tidak seperti kehidupan kera yang naluriah dan telah tidak memerlukan sekolah untuk melompat dari dahan ke dahan. Juga tidak seperti pohon yang tumbuh dengan sendirinya kemudian mati pada waktunya. Kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang hanya terdapat dalam diri manusia, tetapi itu pun terjadi tidak dengan sendirinya. Peradaban harus didesain dengan kesadaran, rencana, kebersamaan, dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang bernas. Melalui pendidikanlah kita dapat berharap terwujudnya aspirasi kemerdekaan bangsa ini, yang juga menjadi cita-cita Universitas Gunung Kidul ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebudayaan. Kehidupan cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. Oleh sebab itu, pendidikan harus sadar dan tampil sebagai kekuatan pembangunan peradaban bangsa. Peran besar pendidikan itu hanya dapat dilaksanakan apabila dunia pendidikan sendiri secara sadar, berencana, kompeten, dan jujur dirombak secara fundamental, diganti dengan paradigma baru, sejalan dengan tugas utama pendidikan sebagai media transformasi kebudayaan dan peradaban. Ketika bangsa-bangsa di dunia berkemas untuk memasuki masa depan, kita justru masih terjerat dalam pertikaian yang merupakan warisan sejarah masa lalu. Ketika bangsa-bangsa lain mendidik generasi muda untuk menghadapi persaingan global, pendidikan kita harus mengajarkan ilmu-ilmu yang relevansinya diragukan terhadap perkembangan sains, teknologi, dan industri. Pendidikan membutuhkan filsafat karena pendidikan menyangkut hal yang luas dan kompleks yang tidak mungkin terjangkau oleh sains pendidikan. Dari what is ke what for. Menurut John Dewey, sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaannya, what is, dalam dunia makna harus dikembangkan menjadi what for.
dalam dunia nyata. Menurutnya, kita harus sanggup bertindak, tidak selalu terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan berusaha memecahkan masalah dengan tindakan konkret. Oleh karena itu, teori hanyalah alat untuk bertindak agar tidak terbelenggu dan mandek dalam teori itu sendiri. Teori yang tepat adalah teori yang berguna, siap guna, dan kenyataannya berlaku, yang memungkinkan kita bertindak. Mengenai hal itu, bukanlah Serat Wedotomo telah menerapkan dalam ungkapan ngelmu iku kelakone kanthi lagu. Upaya mencerdaskan kehidupan berbudaya dan berbangsa, bernegara, itu lebih dari sekedar pendidikan nilai-nilai kebaikan bersama, tetapi adalah pendidikan karakter yang bersifat multidimensi, yang mengandung beberapa faktor yang dibutuhkan setiap warga negara. Pengetahuan, civic knowledge, kebijaksanaan, civic devotion, kemampuan, civic skill, kompetensi, civic competence, kepercayaan diri, civic confidence, dan komitmen, civic komitmen warga negara. Tantangan 1. Apakah Sivitas Akademika Universitas Gunung Kidul siap menunaikan cita-cita kampus berkebudayaan itu? Secara singkat, visi menjadi universitas berbasis budaya yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah KAD serta berwawasan global. Itu dapat dipadatkan dalam kalimat adapted, globally, rooted locally. Mengadaptasi budaya global berakar budaya lokal. Sebagai dampak globalisasi tak terelakkan, kita harus menerima, menetrasi gaya hidup budaya global, terutama di bawah oleh produk-produk industri perdagangan dan seni yang disertai aturan-aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh badan-badan dunia. Kita terpaksa harus menerimanya karena aturan-aturan sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Meski belum selalu sesuai dengan budaya lokal, bahwa banyak yang menggerus kemandirian bangsa. Bahkan budaya global berdampak mengubah way of life bangsa ini. Globalisasi mengubah way of life. Menurut Jeremy Rifkin, Presiden Foundation of Economic Trend Washington, kehidupan manusia kita telah termodifikasi menjadi sebatas kualitas atau barang dagangan, di mana antara dimensi komunikasi, komuni, dan komersial tidak bisa dibedakan. Telah terjadi metamorfosis dari produksi industrial ke kapitalisme budaya yang menyebabkan pergeseran mendasar dari ruang budaya ke ruang komersial, di mana semua aspek kehidupan seakan pasar komersial. Kini dominasi Barat itu kian terasa dan begitu mencengkeram, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga budaya, nilai, dan gaya hidup konsumsi kita, merembes ke lewat perdagangan dan ekonomi, masuk ke dapur-dapur rumah kita, terutama sebagai dampak globalisasi media. Ki Hajar Dewantara memberi pengertian kebudayaan sebagai buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang saling berhadapan, interaksi alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, kekuatan alam dan kodrati, dan tuntutan zaman. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamik dan bukan sesuatu yang terpaku di tempat, kaku dan statis. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan penuh cerita tentang perubahan-perubahan yang memberi wujud baru terhadap pola-pola kebudayaan yang sudah ada. Jadi konsep kebudayaan diperluas dan dinamisir.
Irama hidup kita yang semakin cepat oleh sebab globalisasi tentu saja mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Sesuai prinsip Arnold Toynbee, continuity and change, dalam proses perubahan itu pun tetap selalu ada unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan. Menurut Sultan Takdir Ali Sabana, kebudayaan bersifat progresif dan ekspresif, di mana sifat progresif perlu dikembangkan guna mengisi kebudayaan nasional Indonesia yang modern dan maju, agar mampu mengejar kemajuan bangsa-bangsa lain di bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Orientasi progresif itu diperlukan untuk membalik kelemahan sistem pengetahuan dan ekonomi dalam budaya lokal yang lebih bersifat ekspresif. Kebudayaan mengandung dua daya sekaligus, daya preservatif yang mempertahankan agar budaya itu lestari, bahkan daya regresif yang menariknya mundur ke belakang, dan daya progresif yang mendorong maju. Budaya global yang didominasi budaya barat, dalam hal ini Amerika, amat berpengaruh terhadap budaya lokal sehingga memberi kesan menjadi model untuk ditiru. Kecenderungan meniru itu selanjutnya terekspresikan dalam cita rasa dan gaya hidup sehingga terbentuk menjadi pola hidup way of life baru yang dianggap superior. Hal ini menimbulkan dampak gegar budaya atau kita kenal dengan culture shock dan gejala keterasingan dari kebudayaan sendiri sebagai pertanda terjadinya proses dekonstruksi budaya. Dalam dialog budaya dengan budaya global itu memang membutuhkan dua hal yang justru berbalikan. Pertama, ke arah modernisasi budaya yang bersifat positif dengan mengadaptasi nilai-nilai progresif. Orientasi progresif itu dengan mempertajam rasio diperlukan untuk mengejar kemajuan barat di bidang iptek dan ekonomi. Kedua, ke arah westernisasi budaya sebagai limbah negatifnya, karena mendegradasi nilai-nilai luhur budaya lokal yang permisif terhadap gaya hidup hedonis budaya barat. Kita perlu mencermati bagaimana para leluhur kita dengan penuh bijak dan elegan melakukan perimbangan, counterbalance antara desakan budaya dari luar yang begitu gencarnya, namun juga diperoleh justru pengaruh positifnya. Jadi melimpahnya pengaruh budaya luar oleh para leluhur dapat dijadikan batu pijakan untuk menciptakan sintesis budaya dengan memadukan unsur-unsur lokal, bahwa semua itu terjadi karena para leluhur kita memiliki keunggulan lokal atau local genius. Bertolak dari pemahaman itu, agar sivitas akademika Universitas Gunung Kidul menjadi pusat pemikiran adaptasi budaya sains dan teknologi global. Namun, meski teknologi juga membawa budaya itu sendiri, hendaknya adaptasi itu tetap berakar pada kearifan budaya lokal, guna mengukuhkan jati diri bangsa yang baru. Membangun peradaban sebagai inti kebudayaan harus terus menggali, menimbun, menggali lubang yang baru. Begitu seterusnya, sebuah repetisi sirkuler proses tersintesa, sintesa atau konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi, agar bisa membangun Borobudur baru sebagai monumen abad 21. Jika dirangkum, ada 3 peran penting kebudayaan. Pertama, pengikat cita-cita dan rasa kebersamaan antara bangsa, antar komunitas, antar keluarga sebagai binding power. Kedua, pemberi arah dan muatan pendidikan teologis, etis, etiketis, dan estetis
Ketiga, media rekonsiliasi, negosiasi, dan akulturasi guna meningkatkan martabat bangsa. Tantangan kedua, adakah kita memiliki keunggulan budaya lokal yang terekspresi sebagai lokal genius dan lokal wisdom yang dapat dijadikan fondasi membangun budaya bangsa yang unggul? Universitas berbasis budaya. Salah satu pilar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta adalah kebudayaan, yang jika dielaborasi memuat basis nilai-nilai budaya yang secara berturut-turut meningkatkan nilainya terdiri atas: 1. Dimensi spiritual, yaitu sangkan paraning dumadi. 2. Dimensi filosofi, hamemayu hayuning bawono. Dimensi paradigma lingkungan, mangasah mingising budi memasuh malaning bumi. Dimensi kepemimpinan dan pemerintahan berbasis kerakyatan, manunggaling kawula Gusti, golong gilik dan tahta untuk rakyat. Dan dimensi kelima, etos kerja, sawiji greget sengguh ora mingkuh. Kelima dimensi yang terdiri atas 7 aspek nilai-nilai itu seharusnya juga merasuk dan meresap menjadi nilai-nilai, menjadi dasar penyusunan master plan akademik yang terwujud dalam kurikulum, silabus, dan proses perkuliahan. Sekarang ini adalah masanya untuk membumikan nilai-nilai filosofi itu agar meresap, merasuk menjadi kaidah penuntun perilaku dan tindakan sivitas akademikanya yang berbudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari nilai-nilai keperilaku, nilai-nilai budaya Yogya yang disebutkan di atas bisa dibagi dalam 3 tataran pertama. 3 tataran. Pertama, nilai dasar bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat dalam kandungan kebenaran, bagaimana aksioma yang tak terbantahkan. Dari kandungan nilainya, nilai dasar berkenan dengan eksistensi yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khas yang menjadi fondasi keistimewaan Yogyakarta yang bersifat permanen. Kedua, nilai instrumental, konstekstual dengan tuntutan zaman, penjabaran nilai dasar sebagai arahan untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Penjabarannya bisa dilakukan secara kreatif dinamik dalam bentuk-bentuk baru, dalam batas-batas nilai dasar yang dimungkinkan. Dari kandungan isinya, nilai instrumental merupakan sistem, kebijakan, strategi, pengorganisasian, rencana, atau program yang ditindaklanjuti nilai dasar tersebut dan harus mengacu pada nilai dasar sebagai sumbernya. Ketiga, nilai praksis terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Cara rakyat mewujud nyatakan nilai-nilai filosofis itu. Dari kandungan isinya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara nilai-nilai ideal dan aktual. Pada nilai praksislah ditentukan tegak atau rapuhnya nilai dasar dan nilai instrumental itu, bukan pada rumusan abstrak dan juga pada kebijakan, strategi, rencana, dan program. Terletak batu ujian terakhir dari nilai-nilai, tetapi pada kualitas aktualisasinya di lapangan. Yang terpenting dalam filosofi adalah bukti pengamalan atau aktualisasinya di masyarakat sebagai living filosofi. Suatu filosofi dapat dirumuskan secara ideal dengan argumen yang logis dan konsisten terhadap nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Tetapi jika rumusan nilai praksisnya tidak dapat diaktualisasikan, maka filosofi itu akan kehilangan legitimasi. Karena tantangan terbesar suatu filosofi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya itu sendiri. Untuk menjaga konsistensi dalam implementasi nilai normatif,
ke dalam praktik, maka nilai-nilai yang abstrak, umum, universal itu perlu ditransformasikan menjadi rumusan yang real, spesifik, kolektif, bahkan bersifat individu. Artinya, nilai-nilai filosofi itu menjadi sifat-sifat dari subjek, kelompok, dan individu, sehingga menjiwai perilaku dalam lingkungan praksisnya di bidang ketugasan, profesi, kehidupan pribadi. Implementasinya digambarkan sebagai gerak transformasi dari kategori tematis berupa konsep dan teori menjadi kategori imperatif berupa norma-norma dan berlanjut menjadi kategori operatif berupa praktek hidup. Harus ada pilihan medium antara yang mentransformasikan nilai-nilai menjadi kesadaran sehingga membentuk sikap dan perilaku warga masyarakat yang mengekspresikan nilai-nilai adiluhung yang kita miliki. Catatan akhir, untuk memberikan bahan rujukan, saya menegaskan pendapat filosof sosial John Dewey bahwa sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaannya, what is yang normatif harus disublimasikan dalam kenyataan, what for dalam filsafat praktis. Membicarakan pragmatisme sebagai sebuah paham dalam filsafat tentunya tidak dapat dilepaskan dari nama-nama Charles Peirce, William James, John Dewey. Meskipun ketiga tokoh tersebut dimasukkan dalam kelompok aliran pragmatisme, namun di antara ketiganya memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Peirce lebih dekat dengan filosof ilmu, sedangkan William filosof agama dan John Dewey dikelompokkan pada filosof sosial. Pragmatisme sebagai suatu interpretasi baru terhadap teori kebenaran oleh Peirce digagas sebagai teori arti. Dalam kaitan ini, ia menyatakan menurut teori pragmatis tentang kebenaran, suatu proposisi dapat disebut benar sepanjang proposisi itu berlaku dan memuaskan. Berlaku dan memuaskannya itu diuraikan dalam berbagai ragam para pengamat teori tersebut. Sementara itu, William menormalisasikan pragmatisme sebagai teori cash value dengan menyatakan ide-ide benar adalah yang dapat kita serasikan. Kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah adalah ide yang tidak demikian. Yang membedakan dengan dua pendahulunya, Dewey menanamkan pragmatisme sebagai instrumentalisme atau eksperimentalisme. Peirce memasukkan pragmatisme untuk membuat pikiran biasa menjadi ilmiah, tetapi William memandangnya sebagai theory of meaning dan theory of truth. Dewey merumuskan esensi instrumentalisme pragmatis sebagai ide, gagasan, pikiran, dan intelijen yang merupakan instrumen untuk mengatasi kesulitan dan persoalan dihadapi manusia. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, akhir kata, saya ucapkan selamat dan turut berbahagia atas keberhasilan wisudawan-wisudawati dalam menempuh pendidikan di Universitas Gunung Kidul. Sebagai setiap langkah senantiasa dihiasi prestasi, dan semogalah pula setiap upaya senantiasa menjadi konstruksi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Gunung Kidul, 16 Desember 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Bapak, Ibu, Pak Rektor, para hadirin sekalian dari wisudawan-wisudawati, demikian sudah kami sampaikan orasi budaya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan acara wisuda Universitas Gunung Kidul
pada tanggal 16 Desember 2023. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.